Salah satu yang mencuri atensi dari MotoGP San Marino dan tes di Misano adalah sasis dengan komponen serat karbon, yang dikembangkan oleh Dani Pedrosa untuk KTM. Pembalap yang pensiun pada 2018 tersebut tampil memukau dalam MotoGP San Marino dengan status wildcard KTM. Di sela pekerjaannya sebagai test rider, Pedrosa diberi kesempatan kembali ke atmosfer balapan sesungguhnya dalam GP Austria 2021, di mana sukses finish 10 besar. Pada tahun yang sama, ia muncul lagi di GP Spanyol dan melintasi garis finish pada urutan ke-6. Tapi apa yang terlihat di Misano, baik dalam sprint race dan Grand Prix, adalah pameran mengemudi, kualitas, dan kelas yang sesungguhnya. Ia menuntaskan lomba pada urutan keempat dengan podium untuk disentuh di kedua balapan. Performanya gemilang meski satu-satunya misi di akhir pekan Misano adalah menguji, dalam kondisi yang sangat menuntut, sasis baru dengan komponen serat karbon yang telah ia gunakan sepanjang tahun. Bagian yang membuat pembalap Spanyol itu menjadi yang tercepat keempat di akhir pekan, lebih kencang dari pembalap KTM, hanya wakil Ducati yang juga sedang berebut gelar, Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia, yang bisa mengalahkannya. Pada Minggu, di tengah-tengah pujian dan ucapan selamat yang diterima Pedrosa, dia ingin menegaskan bahwa yang paling penting adalah kami telah mematuhi program kerja yang telah kami tetapkan untuk hadiah yang luar biasa ini, dan hasil tesnya positif. Di antara pengujian ini, bagian yang sangat penting adalah sebuah rangka baru dengan serat karbon dan struktur yang berangkat dari konsep tubular, tabung, yang selalu menjadi ciri khas merek Matigoven. Sementara itu, Marc Marquez memberikan kesan lebih lanjut tentang tes MotoGP Misano. Ia menegaskan kembali bahwa untuk saat ini, ia ingin meraih sukses bersama Honda. Pembalap 30 tahun itu terus menilai bagaimana masa depannya di MotoGP. Juara dunia 8 kali itu menghadapi tes krusial di Misano, Senin, 11 September 2023, yang tampaknya sangat penting untuk menentukan apakah dia akan melanjutkan di Repsol Honda atau tidak. Dia menguji suku cadang baru yang dibawa oleh rumah sayap emas itu, tetapi kenyataannya kurang puas dengan hasilnya. Dalam konferensi pers sebelum tes berakhir bahwa masalah dengan RC213V pada dasarnya masih sama. Marquez masih belum mau mengatakan apa-apa tentang di mana keseimbangan akan berujung dari hasil tes tersebut. Namun, Selasa kemarin, dia menawarkan frasa baru tentang apa yang terjadi dalam uji coba dan bagaimana situasinya saat ini dalam acara Estrella Galicia, di Madrid. Saya lelah, tapi bijaksana, katanya kepada sejumlah media, termasuk motorsport.com. 1 hari setelah balapan akhir pekan dan tes, Anda meninjau kembali semua yang telah terjadi di lintasan, di mana Anda bisa berkembang ke arah mana Anda harus melangkah, dan di mana Anda harus meningkatkan proyek. Itu sedikit dari apa yang kami lakukan kemarin setelah tes, dengan semua insinyur Jepang dan dengan Honda. Prototipe 2024 tidak bekerja seperti yang diharapkan, dalam praktiknya sedikit lebih buruk daripada secara teori, tapi itu juga motor baru. Kami harus terus menyelidiki. Saya tidak kecewa karena itu sesuai dengan yang kami harapkan. Ada beberapa wajah baru. Mereka baru mengenal kotak itu tetapi mereka baru saja memulai, mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang berbeda di trek. Lanjutnya tentang apa yang terjadi. Setiap manusia di dunia, ketika ada situasi kritis, mencari solusi dan Anda memiliki rencana A, rencana B, dan rencana C.